Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi di dialog spesial bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Pak Riyadi dan juga ada Pak Ci dan juga masih ada Pak Juhairi. Oke, saya akan lemparkan pertanyaan kepada Pak Juhairi. Selama ini Pak, sudah ada supervisi dari Kejaksaan dan juga tentunya ada dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Lalu apa perbedaan yang dirasakan setelah Kejari dan juga Pemda melakukan supervisi dan sebelum dilakukan supervisi? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Kristi, izin Pak Bupati, izin Pak Kajari. Alhamdulillah setelah adanya program yang diluncurkan dari Kejaksaan dan Pemda ini, kami para Pratin, jadi Lampung Barat Pratin, merasakan suatu kenyamanan yang mana sebelum program ini diluncurkan, kami Pratin-Pratin ini, apalagi kalau sudah mendengar yang namanya kejaksaan, mendengar suatu kejaksaan itu kami sudah merasa takut, dan sudah bertanya-tanya apa kesalahan daripada kami. Jadi dengan adanya program ini, syukur alhamdulillah, sekarang para Pratin dengan semisal adanya panggilan dari kejaksaan ataupun yang lain, kami Pratin-Pratin ini tidak merasakan ketakutan. Jadi kadang-kadang kalau dulu sebelum adanya program ini bisa nggak tidur satu malam memikirkannya Mbak Kristi. Oke, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Lalu Pak Riyadi, sejauh ini bagaimana sih sebenarnya progres yang sudah dilakukan Kejari, Bapak? Program-program yang sudah dilakukan, bagaimana progresnya Pak? Ya, alhamdulillah ya, progresnya sangat menyenangkan gitu lah ya, sangat membanggakan. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin cerita sedikit. Saat saya dilantik di sini 9 bulan yang lalu, memang saya sudah sampaikan dengan Pak C ya, dengan Pak Bupati dan jajaran pada saat diterima di rumah Pak Bupati, tekad saya memang mengawal, karena ada program kita adalah Jaksa Pembina Desa. Kalau di sini Jaksa Pembina Pekon ya Pak ya, Pak ya. Memang sudah itu ditujuannya adalah kita untuk supaya meminimalisir terjadinya penyimpangan. Kalau untuk menghilangkan penyimpangan itu tidak bisa, di mana-mana penyimpangan pasti ada, tapi meminimalisir. Nah itu sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah bukan hanya program seperti pagi ini saja, kami sudah pernah mengumpulkan juga di beberapa Pratin ya, di kantor kecamatan itu sudah beberapa kali penyuluhan untuk menyampaikan supaya jangan takut untuk melaksanakan pekerjaan. Karena memang selama ini sering juga dapat telepon tuh Pratin tuh ya, dari orang mengatasnamakan Kajari, orang mengatasnamakan Kapolres. Begitu dilacak itu nomor handphonenya ada di Bekasi, di mana, di Jakarta, itu sering benar. Lalu minta mengirim sejumlah uang. Saya berusaha bertemu langsung dengan para Pratin bertatap muka supaya menyampaikan bahwa itu bukan saya gitu. Dan kami berkomitmen untuk mengawal ini. Artinya memang kalaupun menindak memang benar-benar yang sudah sangat-sangat keterlaluan. Tapi kalau masih ada memang ketidakmengertian, kita bisa lihat Mbak, apakah orang itu ada mengerti atau tidak dalam dalam mengelola keuangan, kita bisa lihat. Contoh seperti gini lah. Contohnya saya pernah menangani satu kasus pembunuhan gitu ya, saya agak nyimpang sedikit ya. Ada kasus pembunuhan, katanya pembunuhnya kita tanya, kenapa kamu membunuh? Oh saya nggak niat membunuh. Oh kalau kamu niat membunuh, kenapa kamu tidak pentung kakinya, jempol kakinya dengan palu, kenapa kepalanya? Kan begitu kan? Jadi dengan dia mementung kepala orang ini, dia sudah ada niat membunuh. Nah itulah yang kita lihat, niat batin saya sekali lagi memang disitulah keahlian dari jaksa. Jaksa dalam memeriksa dia bisa mengetahui di mana niat batin orang melakukan kejahatan. Nah sedangkan ada Pratin ini yang kadang-kadang yang memang ada penakut, ada yang biasa-biasa saja, ada yang membalelo kata orang. Nah yang membalelo ini maksud saya, yang membalelo kita inikan sedikit, kita luruskan sedikit. Yang penakut jangan takut,
untuk melaksanakan program gitu kan. Yang memang sudah rajin, yang sudah memang benar-benar baik, ini kita tingkatkan lagi. Itu tujuannya. Jadi pengamatan saya selama ini ya cukup lumayan lah. Saya sendiri sampai saya pada waktu pertemuan di kantor kecamatan saya sampaikan nomor handphone saya. Ada juga perhatian yang langsung menyampaikan saya. Bahkan pagi ini ada yang WhatsApp saya. Pagi ini, halo Pak Pratin, yang menyampaikan kami siap jaksa menyapa katanya. di Kecamatan Sukau itu. Jadi sampai kami siap menyampaikan. Kalau dulu mungkin nggak berani begitu Pak. Jadi inilah bentuk daripada jaksa sahabat masyarakat, jaksa pembina desa. Tidak zamannya lagi kita untuk menakut-nakuti orang sekarang ini. Itu yang sudah komitmen saya pada saat saya berkenalan pertama dengan Pak Bupati itu di sini. Karena jujur saja Mbak Kristia, saya kan 16 tahun keluar dari Lampung dan kembali ke Lampung, ini kampung halaman saya. Ya, saya pengen membangun Lampung dari segi penegakan hukum. Oke, baik, menarik sekali Pak Riyadi. Oke, Pak Ci, ini menarik sekali nih Pak Ci. Oke, Pak Ci, untuk banyak kepala pekon ya di sini Peratin ya, benar ya Pak Ci? Ini mungkin ada yang bandel nih, Mas, ada yang bandel seperti itu ya. Lalu langkah Pak Ci agar menindak dan juga menegur lah seperti itu ya, agar tidak menyeleweng untuk menggunakan pengelolaan dana desa ini seperti apa Pak Ci? Jadi kalau bicara masalah perilaku yang menyimpang daripada sebuah aturan ataupun tata kelola pemerintahan di tingkat pekon, kita sangat maklum apa yang disampaikan dengan Pak Kajari, apa yang disampaikan oleh Ketua Abdesi. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang masih lemah. Yang kedua, ada sebuah kegamangan dan ketakutan dari Pratin ini, seolah kalau jaksa melakukan pembinaan, pendampingan, itu akan ditindak ya dengan hukuman. Padahal pendampingan ini tujuannya supaya membenarkan, jangan sampai keluar dari rel dan aturan yang ada. Pemerintah daerah setiap tahun di saat akan meluncurkan program dana desa, kita tentu melakukan revisi terkait dengan regulasi. Supaya apa yang menjadi pedoman jelas. Seperti tahun 2020 kita luncurkan peraturan Bupati nomor 57 tahun 2020. Ini adalah patokannya. Walaupun ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, termasuk juga peraturan Menteri Desa tertinggal. Tetapi paling tidak, situasi kondisi kebutuhan di masing-masing daerah ini kan berbeda. Saya sering sampaikan, Kecamatan A dengan Kecamatan B, saya ambil Sumberjaya, Sukau, pasti berbeda. Kebutuhan, termasuk juga sumber daya manusianya juga beda. Dan partisipatif masyarakat juga akan berbeda. Nah inilah yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon, untuk melakukan pembinaan, sekaligus juga mengajak kepada seluruh Peratin dan juga perangkat Pekon yang lainnya, untuk dilakukan peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk mungkin bimbingan teknis dan sebagainya. Nah, jadi pada kesempatan ini tentu saya menghimbau kepada seluruh Peratin dan perangkat dan juga para camat yang mengikuti kegiatan jaksa menyapa pagi hari ini, jangan ada rasa takut, rasa rakut, khawatir, gamang, karena Pak Kajari tadi sudah menyampaikan ingin melihat kemajuan yang pesat di Kabupaten Lampung Barat. Nah, kemajuan yang pesat ini tentu harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak terlepas dari aparat penegak hukum untuk memberikan pembimbingan, arahan, dan juga pengawasan. Sebelum kita melakukan tindakan yang katakanlah pidana yang sudah terlalu jauh, masih ada kesempatan untuk dilakukan bimbingan dan pendampingan dari pihak kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Ci atas penjelasannya. Pak Riyadi, Pak Ci, dan juga Pak Juhairi, kita akan lanjutkan ini segmen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog Spesial akan segera kembali.